Viral di media sosial, Bika Ambon Cimehong kini banyak direview berbagai food vlogger termasuk Farida Nurhan. Diketahui Farida Nurhan akan mereview Bika Ambon Cimehong yang dibanderol dengan harga fantastis hingga 150 ribuan. Seperti biasa, Farida Nurhan memulai review Bika Ambon Cimehong dari tampilan hingga rasa. Dalam video yang diunggah Farida Nurhan tertulis keterangan bahwa ia akan mereview Bika Ambon Cimehong dengan harga 150 ribuan. Tidak perlu menunggu lama, Farida Nurhan langsung memperlihatkan tekstur Bika Ambon dan aromanya yang wangi. Saat mencicipi Bika Ambon Cimehong, Farida Nurhan menjelaskan bahwa Bika Ambonnya legit karena dari gula pasir asli. Farida Nurhan juga mengakui meskipun dirinya tidak mengetahui banyak tentang kue, tapi untuk Bika Ambon Cimehong ini tidak berlebihan karena adonannya tidak terlalu manis. Perlu diketahui, Cimehong adalah pengusaha yang dikenal karena menjual produk dengan harga tinggi dan sering viral di media sosial. Namun, belakangan ini Cimehong ramai dikritik terkait Bika Ambon yang direview oleh Selici dan Tasya atasnya yang ditemukan ada serangganya. Selain itu, kebersihan dapur Cimehong juga mendapat sorotan karena dinilai kurang bersih. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Punten Cimehong, di sini saya nggak ngebelain siapapun dan juga bukan tim siapapun ya. Tapi coba deh dilihat lagi video Oma ini baik-baik, ditonton gitu ya, dicerna gitu maksudnya seperti apa gitu ya. Karena yang saya tangkap di sana, Oma ini cuma curhat gitu ya bahwa buah yang dia beli ke Cimehong ini busuk gara-gara dia, kesalahan dia karena dia nyimpan terlalu lama, nggak sempat dikontenin dan di rumah juga nggak ada yang makan, akhirnya busuk. Jadi nggak ada indikasi kelihatannya untuk dia menjatuhkan dagangan Cimehong sama sekali di sana ya. Yang saya lihat di sini sih sepertinya Cimehong ini salah paham ya, salah nangkep begitu ya. Maaf lagi nih Cimehong ya, saya lihat Cimehong ini tipe orang yang selalu berkelahi dengan isi pikirannya sendiri, selalu berspekulasi sendiri, padahal itu belum tentu seperti itu maksud orang gitu ya. Dan adapun belakangannya ini ada beberapa kritik yang masuk, sebaiknya Cimehong ini kalau saya juga dulu dagang gitu ya, cukup bilang aja ya maaf ya, nanti kita perbaiki lagi, pelayanan kita akan kita perbaiki lagi, maaf kalau misalkan ada yang kurang gitu ya. Ya tapi terserah Cimehong juga sih, kalau mau aja ya Ci ya. Sukses ya Ci ya. Nyet, beneran ada kaki. Gue pikir itu cuma editan doang. Dan ternyata orang-orang yang di situ pun kayaknya nggak notice akan keberadaan kaki itu. Bahkan si kameramennya pun juga nggak notice begitu. Kalaupun ini sampai beneran kejadian ya, ini sih kasihan Cimehong sih, karena dia tuh digempur nggak cuman lewat review aja, tapi juga melainkan jalur goib juga. Bisa dibilang ini mah udah hal yang lumrah ya kalau lu buka usaha dan diserangnya pakai yang kasat mata kayak begitu. Jadi kasihan sih sama Cimehong gitu. Dan gue pikir untungnya Cimehongnya ini bener-bener kuat di agama, jadi tuh kayak nggak terlalu berefek, terlalu ngaruh banget loh. Paling cuman kena di komen-komen negatif doang. Tapi kalau untuk usahanya ya alhamdulillah sih masih lancar ya. Ini sih serius sih, kasihan Cimehongnya doang sih. I mean like bisnis ya, persaingan ya. Gue udah sampai speechless. Pokoknya kuat-kuatin doa deh Cimehong ya. Oke. Cimehong, tarik nafas Cimehong. Tarik nafas. Cimehong nggak berpikir secara jernih. Ada amarah, ada obsesi terhadap kesempurnaan yang Cimehong punya di dalam sana. Kuat sekali. Menutupi indera-indera yang lain Cimehong. Cimehong tenang. Beristirahatlah 1 minggu, 2 minggu. Ya, pergilah ke Lembang, ke Puncak, ke Bali, ke Lenda. Ya, istirahatlah. Atau ada teman-teman sekitar Cimehong bisa bantu, tolonglah. Bawa beliau ke pertolongan, ke psikolog, kemana, ke terapi. Ya, kecuali, ya, kita nggak bisa tolong kecuali Cimehong sendiri yang bisa membukakan pintu pertolongan tersebut ya. Sekuat apapun paksaan dari luar, harus Cimehong sendiri yang membuka dari dalam. Cimehong, kita ini ingin yang terbaik buat Cimehong, bukan apa-apa, tidak ingin menjatuhkan sama sekali. Cimehong, kita enjoy konten-konten Cimehong yang lucu, jenaka, kadang-kadang juga rohani ya, yang tekadnya yang kuat, tahan banting ya, sebagai ikon yang berjuang ya. Tapi kita juga ingin yang terbaik buat Cimehong, biar Cimehong tetap tenang, tetap terbuka. Jadi sekarang kita cuma berharap Cimehong bisa lebih terbuka, bisa menyambut pertolongan-pertolongan dari orang-orang baik di sekitar Cimehong. Itu saja.
kalau itu belum terjadi, kita hanya bisa berdoa yang terbaik buat Cimehong, ya. Cimehong, jujur aku tuh gak suka banget sama kamu. Gak tau dari dulu, aku gak bener-bener seneng sama kamu ya. Tapi kali ini aku harus membela kamu karena kamu adalah seorang single mother, ya, single fighter. We listen, but we don't just. Please, ya, gak usah marah-marah buat kalian influencer-influencer yang numpang tenar sama artis-artis TikTok yang lagi ngehits. Apalagi kalau semua makanan kamu beli dimanapun dan apapun itu juga. Kalau ada rambut, ya, atau kutil, ya, atau kecoa, please ya, jangan langsung di up, ya. Please be wise. Aku pernah mengalami itu dan aku nggak pernah langsung dengan gatelnya aku langsung rekam. Kamu tuh NPD, kok nggak? The simple thing ya yang harus kamu lakukan aja tinggal komplain ya, tolong diganti, selesai dan masalah nggak kemana-mana. Kedua yang suka banding-bandingin Mama Toko sama Cimehong, please ya, kalian belum pernah ngerasain ya mempertahankan suatu usaha bertahun-tahun atau sampai 20 tahun itu susah guys, daripada membangun usaha yang langsung berhasil. Ini gluten free ya, gulanya rendah, teksturnya juga beda, marketnya pun juga beda. Kalau kamu miskin ya, bukan targetnya Cimehong, jadi ya udah gitu loh. Dan aku pun juga bukan targetnya Cimehong. Cimehong mahal, makanya aku gak pernah beli gitu loh. Itu simple thing, tolonglah, maksudnya be wise gitu loh. Jangan kayak kalian tuh influencer tapi jangan goblok gitu loh. Review dari seorang influencer ini, konten kreator ini tentang Bika Ambonnya Cimehong. Nah, kalau menurut aku secara pribadi ya, mohon maaf ya, aku punya pendapat yang sedikit berbeda gitu. Jadi kalau misalnya dibilang soal mereview produk seseorang, mungkin satu hal yang perlu kita tahu sebelumnya adalah ketika kita menggunakan akal sehat kita harus juga menggunakan hati nurani kita. Jadi harus seiring berjalan, walaupun itu mungkin benar yang direview dari Mbak ini, tetapi satu hal bahwa kita sekarang lagi ada di Indonesia yang memang pada umumnya adalah netizen itu nggak bisa dikontrol. Itu satu hal yang harus kita pikirkan sebelum kita posting atau mereview sesuatu gitu tentang usaha orang gitu. Kalaupun misalnya mereview terus langsung pakai nama atau merek atau label, nah itu yang harus dipikirkan. Jadi gini ya, kalau menurut aku ya Mbak ya, pendapat aku pribadi sedikit berbeda. Silakan kita mereview tapi tanpa menggunakan nama atau label dari Cimehong ini. Kenapa? Karena dari kita yang punya kepentingan untuk bikin konten, kita juga harus belajar bijak. Di sini sudut pandangnya kita komentarin soal masalah, oh Cimehong nggak mau dengar soal masalah masukan atau kritikan, tetapi kita harus dilihat juga dari hukum sebab dan akibatnya. Kenapa beliau juga seperti itu? Karena tanpa sepengetahuan dia juga kemudian langsung review gitu. Jadi kita harus lihat juga pakai hati nurani kita. Misalkan orang yang telah bangun usahanya dia bertahun-tahun atau mungkin berpuluh tahun, dan hanya karena konten kita hanya 1 jam, kemudian 1 hari atau beberapa hari, kemudian mengganggu atau merusak usaha yang dia bangun, kasihan. Jadi kalau buat aku pribadi, kita gimana ya, pakai ini juga gitu loh. Aku beberapa kali review tempat gimana aku beli produk, kemudian barang juga yang aku review dikirim, kemudian tempat misalnya liburan gitu, tempat wisata, yang pastinya adalah kita menyampaikan hal-hal yang baik gitu. Paling tidak agar supaya orang-orang juga bisa tahu kelebihannya ini seperti apa. Kalau misalnya kita udah tahu bahwa itu benar-benar kurang dan hal-hal yang misalnya berakibat fatal dari kontennya kita harus belajar bijak untuk hindari itu. Sekali lagi kasihan, ibaratnya kalau misalkan Cimehong itu adalah ibunya kita gitu yang bangun usaha. Kemudian ada orang yang review Bika Ambonnya orang tuanya kita, kemudian langsung di-share gitu. Baiknya komunikasikan secara langsung kepada ownernya, kepada Cimehong ya, kepada yang bersangkutan,
atau misalnya langsung datang di tempatnya minta ganti rugi kemudian ngasih masukan gitu. Karena nggak semua apa yang terjadi menurut aku di dalam hidup ini harus di-share di sosial media. Sekali lagi, sebagian orang netizen itu susah untuk dikontrol. Jadi sekali lagi jadi pembelajaran yang berharga. Semoga mbaknya juga belajar juga dari hal ini dan Cik Mihong juga belajar dari hal ini. Semoga jadi pembelajaran juga buat kita semua. Thank you.